Tel Aviv berantakan total dan banyak video kita melihat bagaimana kondisi Tel Aviv sudah mulai berbentuk seperti Gaza. Kalau kita lihat pertama itu kan Israel yang pertama kali nyerang Jumat 13 Juni. Itu sebenarnya buat Iran itu penghinaan terbesar ketiga. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pernah bilang, musuh kita sebenarnya bukan Iran, bukan Hamas, dia bilang, tapi musuh kita Netanyahu. Dia arogan, dia memaksakan diri. Ya dia memang perlu perang ini supaya dia tidak menjalani sidang korupsi. Dia ada 4 sidang korupsinya. Nah itu kita akan lihat apakah Amerika akan intervensi militer secara langsung. Saya kira kalau itu sampai terjadi, Rusia sama Cina yang selama ini di belakang Iran mungkin gak akan tinggal diam. Ini perang akan meluas. Ya. Dan itu bahayanya tadi ya perang nuklir mungkin bisa saja terjadi. Nggak tahu kenapa ya dalam satu berita penyerangan ini baru berasa happy nih sekarang. Jadi kalau kita lihat ya banyak yang kemudian yang merupakan kabar gembira. Mohon maaf teman-teman, kita agak sedikit telat membahas ini karena saya baru pulang. Tapi kita bawa langsung Bang Faisal Assegaf yang beliau juga pengamat politik dari Timur Tengah yang paham mengenai apa yang terjadi sebenarnya di sana. Bagaimana nih Bang? Ini menarik ini. Operation True Promise 3. Gimana tuh Bang? Ya memang benar. Kalau kita lihat pertama itu kan Israel yang pertama kali nyerang Jumat 13 Juni. Itu sebenarnya buat Iran itu penghinaan terbesar ketiga buat Iran. Ada berapa kali dibomin kan? Iya. Karena Iran diem aja gitu ya. Jadi yang penghinaan pertama itu ketika pemimpin Hamas itu kan tamu negara. Tamu negara waktu itu jadi tamu negara untuk prosesi pemakaman mendiang Presiden Ibrahim Raisi yang tewas kecelakaan helikopternya jatuh. Nah itu juga tewas dan itu diyakini Mossad pelakunya, Israel artinya kan. Yang kedua sekutu utamanya Iran, Hizbullah, pemimpin tertingginya Hassan Nasrallah tewas 27 September tahun lalu juga. Saya waktu itu ada di sana. Itu kan Iran nggak berbuat apa-apa untuk dua insiden. Padahal itu ditungguin. Iya. Kalau nggak salah sebelumnya 2020 pernah ada juga. Oh itu namanya kepala program nuklir Iran namanya Muhsin Fakhrizadeh. Iya itu juga tewas. Tewas di situ juga kan? Iya di Teheran. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, yang mancing-mancing ini kan Israel jatuhnya. Mancing-mancing untuk cari ribut gitu. Nah sekarang sih sebenarnya udah apa yang menjadi narasi mereka bahwa Israel have a right to defend themselves gitu. Sekarang udah gantian Iran has the right to defend themselves. Kok baru sekarang dia balasnya kenapa itu Bang? Ya itu tadi di dua penghinaan pertama itu Iran memang nggak membalas. Jadi banyak orang menyayangkan kok nggak dibalas nih. Padahal satu tamu negara di dalam negeri, yang satu sekutu utama dalam melawan Israel, proksinya Iran kan Hizbullah itu kan. Selain Hamas kan Hizbullah. Nah ini tiba-tiba dalam setengah jam Jumat itu komandan paling senior yaitu Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Muhammad Bagheri tewas dalam setengah jam. Kemudian komandan Garda Revolusi itu Jenderal Hussein Salami juga terbunuh. Jadi ini mau nggak mau ini kan mengganggu kredibilitas dari rezim yang berkuasa, rezim Mullah yang berkuasa sejak 1979. Karena di dua itu kan orang udah mempertanyakan kok penguasa Iran diam aja nih. Sebagian rakyat ketika saya di sana, saya kan pernah liputan juga Mei itu waktu pemakaman Ibrahim Raisi, mereka juga menyayangkan kok nggak ada ini. Emang banyak yang menunggu gitu ya. Iya, banyak yang menunggu kok Iran diam aja. Terus Nasrallah tewas juga diam aja. Nah, ya ini makanya inilah penghinaan terbesar ketiga langsung ke negaranya sendiri. Nah, ini kan banyak langsung yang bilang pimpinan militer. Israel ini ngelakuin ini untuk decoy katanya, untuk pengalihan biar orang nggak mikirin nggak konsentrasi ke Gaza atau nggak konsentrasi. Kan sekarang orang lagi pada bukan hanya muslim lagi, semua orang apapun agamanya udah bergerak, ada yang lewat laut, ada yang march to Gaza segala macam. Ini kan bikin malu mereka juga sebenarnya. Jadi kayak semacam pengalihan gitu tadinya. Dan kemudian coba-coba cari gara-gara, nggak tahu dibalas gitu. Karena dipikir Iran nggak ngebalas. Nah, ini gimana ceritanya? Nah saya lanjutin dulu ya. Kenapa Iran wajib membalas? Ya pertama itu tadi dia harus menjaga kredibilitas. Penguasa harus menjaga kredibilitasnya karena di dua peristiwa sebelumnya diam kan, nggak balas.
Nah ini kan bakal ragu nanti masyarakat lah, kok diam aja negara kita bobol sama Mossad dari dalam, sabotase, kemudian Panglima Angkatan Bersenjata tewas, Komandan Garda Revolusi terbunuh, kan mau nggak mau emang harus balas. Itu satu, kenapa Iran harus balas. Yang kedua, untuk menjaga harga diri bangsa Iran. Yang diserang kan bukan penguasa Iran doang, bukan rezim mullah yang berkuasa, tapi bangsa Iran. Iya. Kan Iran kan terakhir berperang itu kan 1980 sampai 1988 lawan Irak. Iran. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan Iran dengan membalasnya sangat menyakitkan buat Israel. Haifa terbakar, Tel Aviv porak-poranda, pangkalan militer 3 kena. Terus yang terakhir hari ini itu kabarnya markas Mossad sama markas unit 8200 intelijennya militer Israel. Itu kena markasnya. Nah, ini yang ketiga adalah apa yang dilakukan Iran ini bisa dipandang sebagai hukuman terhadap Israel. Karena kan selama ini dunia diam tadi kaitannya dengan Gaza. Yeah. Ada genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan. Pada takut sama Israel. Dunia pada diam. PBB, OKI, Liga Arab, semua nggak ada yang bisa menghentikan Israel. Dan Israel jadi makin pongah kan. Dia makin sombong, makin pongah. Suka-suka dia mau nyerang siapa aja. Nah ini apa yang dilakukan Iran bisa dipandang sebagai Iran mengambil peran dari Dewan Keamanan PBB untuk memberikan pelajaran, memberikan sanksi terhadap Israel. Dan ya tadi seperti Pak Hari Untung bilang, Israel juga nggak nyangka nih ternyata Iran bisa balasnya begitu menyakitkan. Nah inilah yang saya sebut dari awal. Iran ini sebenarnya udah menang dalam perang ini. Dari awal. Kenapa udah menang? Pertama, sejak rezim mullah berkuasa habis revolusi Islam Iran, itu kan Iran dikenai sanksi politik, ekonomi dan militer oleh Amerika. Dari tahun 79. Kalau dihitung sampai 2025 serangan kemarin kan artinya kan mereka sudah 26 tahun bertahan ya. Bertahan. Ternyata mereka bisa membuat persenjataan yang menakutkan juga. Walaupun dalam keadaan sanksi. Iya, walaupun di keadaan di blokade ekonomi, politik, militer. Itu kan sebuah kemenangan, itu satu. Yang kedua secara militer, Iran berperangnya sendiri. Kalau Israel kan keroyokan, kalau orang keroyokan namanya pengecut, takut kalah kan. Israel udah dibantu sama Amerika, tiap tahun dia dapat 3,8 miliar bantuan ekonomi dan militer. Nah sebelum serangan kemarin, Amerika mengirimkan 300 roket Hellfire. Roket Hellfire ini roket yang untuk membunuh target-target penting. Jadi dia nggak menimbulkan ledakan hebat tapi langsung ke istilah sasaran. Berarti sebenarnya mereka bisa mempresisi siapa yang ditargetkan. Iya. Berarti kalau carpet bombing di Gaza itu sebenarnya emang kepengenan ngabisin orang kan sebenarnya kan. Iya. Kalau dia kepengen nyari Hamas, dia tahu lu kasih di mana, pasti dia harusnya seperti itu. Ternyata kan itu yang nggak bisa terjadi seperti itu. Ya itu tadi. Melawan Hamas yang sekedar milisi aja Israel sampai sekarang nggak bisa menang. Apalagi ini lawan kepalanya. Kalau dibilang guritanya Iran itu kan ada Hizbullah, ada Hamas, ada Jihad Islam, terus ada Al-Husyun di Yaman. Itu kan guritanya, tentakelnya dari gurita yang namanya Iran, proksinya Iran. Nah sekarang lawan kepala proksinya berat. Dan ini udah kelihatan kan ketika sejak awal Oktober 2023 masyarakat Israel ketakutan. Karena ternyata Hamas bisa nyerang, Hizbullah bisa nyerang ke pusat-pusat kota. Nah ini sekarang apalagi Iran yang lebih canggih senjatanya kan, peluru kendalinya hipersonik. Cuma 11 menit berangkat dari Iran nyampe. Iya dalam itu jaraknya padahal 1000-an kilo itu kan. Iya, tapi uniknya di sini bahwa perang ini kayak masing-masing pembuktian. Jadi kalau dipancing nggak balas. Berarti seolah emang Iran sebenarnya nggak punya persenjataan atau nggak berani satu gitu kan. Di sisi lain mereka ini kan katanya lagi ngetes Iron Dome yang versi baru katanya yang namanya Arrow 3 yang bisa menangkal serangan-serangan rudal. Tapi ternyata tembus. Iya. Nah, jadi kan sekarang sebenarnya ketika kemudian tembus mata dunia malah ngelihat kayak pembuktian bahwa ternyata Israel segitu doang ya. Nah benar. Nggak semenakutkan itu gitu. Iya. Mungkin banyak yang jadi melek gitu. Iya. Ya memang benar. Ya itu makanya kita lihat ketika serangan Iran kan ada tuh video yang beredar di Libanon lagi di klub malam di festival musik atau resto ya kan main musik sambil niup saksofon pemandangannya peluru kendali yang Iran yang ditembakin ke arah Israel di Libanon tuh kan ada terus rakyat Gaza girang. Jadi memang ini yaitu tadi yang saya sebut yang poin ketiga ini bisa dipandang sebagai hukuman. Ini sedikit
banyak memberi keadilan terhadap bangsa Palestina. Yang selama ini nggak ada yang bisa ngasih keadilan. Kalau rekonstruksi, ngasih bantuan darurat semua bisa. Tapi bagaimana menghukum Israel secara militer, ya inilah Biar nggak peran sombong. Iran. Biar nggak pongah, nggak sombong. Iran kan sampai mengibarkan bendera merah, itu artinya apa? Ya artinya mereka marah banget. Kalau bendera merah. Dan harus balas. Iya itu biasanya. Rakyatnya gimana itu? Rakyatnya mendukung kok. Saya Mendukung, telepon beberapa teman di Isfahan, terus di Teheran yang saya karena udah 3 kali ke Iran kan, jadi ada teman di sana. Ya mereka setuju harus dibalas perang ini. Harga diri. Harga diri ya. Harga diri, iya. Tapi guys, ternyata beredar juga edaran di dalam Israel sendiri ya. Kalau nggak salah, Bang Faisal ngasih info kalau nggak boleh mempublish kerusakan atau korban-korban. Yang dipublish hanya sedikit, seolah-olah korban cuma 20-an gitu kan. Itu memang kampanyenya mereka, pencitraannya begitu? Memang harus begitu. Kenapa harus begitu? Karena sejak perang Gaza timbul aja 2023, itu udah banyak orang Israel yang balik lagi ke negara asal. Karena kan mereka imigran kan. Nah apalagi ini kerusakannya lebih hebat. Memang IDF sudah mengeluarkan dari awal, pertama nggak boleh memfilmkan atau memfoto markas-markas militer yang jadi sasaran, yang kena hantaman peluru kendali Iran, karena itu bakal jatuh moral tentara Israel. Di Gaza aja mereka udah jatuh karena nggak bisa menang-menang, nggak bisa bebasin tawanan. Apalagi ini kan lebih gila lagi kekuatan militer ya Iran ini. Terus yang kedua, hari ini saya dapat kabar beberapa wartawan asing ditangkap karena dia memfoto dan memvideokan target militer yang kena di Haifa. Saking pencitraannya begitu. Iya, makanya ya maaf ya, segelintir orang kan sampai bilang ini paling sandiwara perang Iran ini, Iran Israel. Gimana mau disebut sandiwara? Pertama nih, untuk mengembangkan, meneliti sampai memproduksi massal peluru kendali itu kan biaya jutaan dolar. Masa sandiwara orang nembakin biaya jutaan dolar? Jet tempur, afturnya mahal, terus peluru kendalinya satunya mahal. Nggak ada namanya pejabatnya jadi korban, masa sandiwara sampai ngorbanin nyawa gitu kan. Ya itulah, makanya kan ada yang sebagian ada segelintir aja. Orang ada aja yang bilang katanya gitulah satu grup, gitulah sekelompok, itulah selalu segelintir. Gitu. Nah, dan sekarang kalau kita lihat ya, ini suatu kehancuran yang akhirnya Tel Aviv merasakan itu. Nah, ini berarti kan kalau bagi warga Tel Aviv sendiri, nama Netanyahu ini kan berarti udah benar-benar hancur dong. Dia memerintah ngancur, gara-gara lo nih ngancurin nih kota, kita nggak tenang nih. Dia kan gitu ya. Iya. Nah, udah nggak bisa ngelepasin Sandra, ternyata mancing mancing masalah, negaranya kemudian kotanya hancur, ngerasa punya RO3 yang bisa nggak bakal kena apa-apa, nggak taunya habis juga. Katanya kabur juga ke Yunani, apa benar? Itu hoax sih. Hoax ya? Jadi kemarin itu Netanyahu sudah muncul di Tel Aviv untuk melihat kerusakan. Tapi yang jelas benar tadi kata Pak Ari, ini nama Netanyahu makin hancur. Karena dia sudah nggak berhasil membebaskan semua sandera, kan sampai sekarang masih ada 30-an. Bebasnya pun lewat gencatan senjata, habis itu dilanggar lagi sama Israel. Jadi cuma taktik doang. Nah, jadi ini Netanyahu berusaha menjaga karir politiknya. Dia kan masih ada kasus korupsi nih yang sidang. Walaupun ditunda karena ada perang lagi kan. Apalagi ini tambah perang Iran. Perang Iran ini kan seperti perang eksistensial. Ini perang seperti bagaimana masa depan Israel nanti nih setelah Iran. Makanya mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pernah bilang, musuh kita sebenarnya bukan Iran, bukan Hamas, dia bilang. Tapi musuh kita Netanyahu. Dia arogan, dia memaksakan diri. Ya dia memang perlu perang ini supaya dia tidak menjalani sidang korupsi. Dia ada 4 sidang korupsinya. Jadi dia butuh perang ini untuk menjaga karir, kekuasaannya. Supaya tetap jadi presiden. Jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri. Iya itu. Jadi kalau perang udah selesai dia harus jalanin sidang korupsinya. Karena kan kita tahu kan kemarin waktu perang Gaza kan yang demo di Tel Aviv seratusan ribu lebih. Ribuan tiap hari. Nuntut perang dihentikan biar warga Israel masih disandera bisa dibebaskan. Jadi dia nggak punya alasan lagi untuk itu gitu ya, karena walaupun belum menang gitu, tapi kan nggak ada lagi perangnya gitu. Jadi dia nggak ada alasan untuk absen dari proses pengadilan kasus korupsinya. Jadi dipikir Iran diisengin lagi,
nggak bakal balas lagi karena takut. Dipikir begitu. Iya, karena 2 kali tadi yang seperti saya bilang 2 penghinaan itu kan Iran diam aja. Ternyata untuk yang ini Iran nggak mungkin dia harus melawan. Apa sebenarnya pesan politisnya Netanyahu dengan menghabisi profil-profil di Iran itu? Apa sih dia punya pesan apa? Emang mencari gara-gara? Kalau saya melihat begini, Netanyahu ingin mengulang keberhasilan dia terhadap Hizbullah. Itu kan rantai komando militernya tewas tuh semua. Panglimanya Fuad Syukur, kemudian diganti panglima si Akil, Ibrahim Akil, September. Tewas juga. Iya, itu kan tewas. Terakhir kan puncaknya 27 September, saya masih ada di sana itu Nasrallah. Jadi kelihatannya Netanyahu mau mengulang itu. Seolah bisa nih kalau yang sekarang. Iran bisa nih. Nah, kan artinya kan terakhir dia ngomong itu dalam pidatonya hanya tewasnya Khamenei yang bisa menghentikan perang. Artinya kan sekarang padahal harus tewasnya dia gitu. Sebenarnya kalau mau selesai nih dunia itu, mestinya dia yang selesai itu. Semestinya dia yang turun. Mestinya dia yang tewas. Dia cari gara-gara dari semua masalah. Memang benar ya. Oke. Nah, kalau sekarang akhirnya di luar perhitungan Iran membalas, ya kan gitu. Ada satu yang menarik ya, bahwa ternyata Iran meluncurkan satu misil balistik dan juga misil yang punya gelombang besar, drone Shahid 136. Ini gimana ceritanya? Ya, jadi Iran itu kita lihat kan dalam 2 hari terakhir. Yang terbaru tuh yang hari ini sih, yang peluncuran peluru kendali lurus ke atas langit, hilang, munculnya tiba-tiba udah jatuh di sasaran. Dan itu nggak bisa dihentikan, hipersonik. Itu namanya kalau nggak salah peluru kendali Fatah 1. Fatah kan artinya kemenangan. Iya. Dan dia memang juga punya peluru kendali pesawat nir awak kamikaze, drone bunuh diri namanya Shahid 136, 139 juga ada. Nah itu makanya Netanyahu kelihatannya salah hitung ketika memulai peperangan dengan Iran ini. Kan Iran ini kan negara. Jadi kalaupun ada pergantian pimpinan militer itu sudah ada mekanismenya. Ketika tewas ya pasti diganti. Jadi bukan sekedar milisi yang seperti Hamas, Jihad Islam atau Hizbullah. Ini kan negara beda. Mereka udah punya sistem, udah punya mekanisme pergantian kalau ada sesuatu yang darurat. Nah itu yang tadi. Makanya boleh dibilang dalam 2 hari itu kan Netanyahu langsung minta bantuan Amerika secara resmi. Iya, langsung minta bantuan. Karena dia sadar, wah ternyata salah nih. Main-main sama Iran, ternyata Iran galak juga gitu. Galak dan dia ini artinya kan udah sama-sama mandi nih, udah basah kuyup, susah buat dihentikan. Makanya Trump juga berpikir tadinya bisalah nih ini lawan Iran. Ternyata kan nggak nyangka ngelihat terakhir itu yang paling salah satu pukulan buat Israel selain pangkalan militer, terus industri militer Rafael di kota Haifa, itu ada lembaga penelitian terkemuka Israel namanya The Weizmann Institute di Tel Aviv. Pasti lihat kan yang kayak gedung kaca yang hancur. Itu adalah lembaga penelitian terkemuka yang berkontribusi terhadap pengembangan industri pertahanan militer Israel, pembuatan peluru kendali, pembuatan drone, sistem pertahanan udara. Iron Dome? Iya termasuk itu. Jadi mereka yang memasok istilahnya teorinya lah, bahan bakunya. Bahan baku artinya kan lembaga penelitian kan bagaimana membuat persenjataan yang bisa begini atau yang canggih yang ini. Itu kan dari penelitian dulu. Nah inilah pusat penelitiannya. Itu udah hancur? Itu udah hancur. Jadi yang hancur kan kalau nggak salah tuh ya kantor kedutaan Amerika hancur. Enggak, itu bukan hancur. Belum. Itu ada target di dekat kantor kedutaan Amerika. Saya lihat itu videonya. Nah itu kena efeknya. Pecah kan, ada yang jatuh lah plafon atau kaca pecah. Jadi kilang minyak di Haifa. Kilang di Haifa, terus industri militer Rafael, terus pangkalan Nevatim di Negev, terus pangkalan udara Hadzarim sama pangkalan udara Talnov itu udah kena. Jadi pangkalan udaranya habis nih. Nah itu tadi karena sensor nggak ada yang tahu segimana kerusakannya, tapi ya kerusakan berat lah pasti. Dan terakhir kan yang lagi rame ini markas Mossad di Herzliya, Tel Aviv, sama markas, kalau yang video markas unit intelijen militer 8.200, unit intelijen spywar-nya Israel lewat cyber attack atau semacamnya atau spy, itu udah hancur. Ada saya videonya itu.
Oh jadi intelijen yang mereka punya banyak intelijen. Mereka punya tiga. Jadi Mossad itu untuk luar negeri, Shin Bet itu untuk dalam negeri, terus sama Aman. Aman itu intelijen militer Lebanon. Nah unitnya salah satu unit bagian dari Aman itu namanya 8.200. Okay. Jadi kalau di kita tuh BAIS lah intelijennya TNI. Dan ketika dimintain tolong bagaimana respon dari Trump ini? Trump kan kita lihat ngamuk ya, dia di X kan dia bilang bahwa hentikan perang segera, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pokoknya dia pakai huruf besar semua. Terakhir kan kosongkan Teheran kan, itu kan itu dia. Nah itu kita akan lihat apakah Amerika akan intervensi militer secara langsung. Saya kira kalau itu sampai terjadi, Rusia sama Cina yang selama ini di belakang Iran mungkin nggak akan tinggal diam. Kalau nggak salah yang udah statement Pakistan ya, Pakistan memang menterinya udah dari awal bilang kan kita ikut bantu. Nah Rusia, nah ini yang harus kita lihat. Tapi kalau misalkan Amerika sampai memang benar-benar intervensi militer, ini perang akan meluas. Ya. Dan itu bahayanya tadi ya, perang nuklir mungkin bisa saja terjadi, bisa aja. Nah itu tinggal bagaimana. Cuma kalau misalkan kita membayangkan Amerika invasi seperti ke Afgan atau ke Irak, itu tidak mungkin. Dia udah belajar 2 kali kalah di Afgan, kalah di Irak kan, walaupun invasi akhirnya mundur juga, nggak kuat ngelawan orang asli Akamsi gitu. Tapi kayaknya nggak akan mudah karena yang pasti Cina atau Rusia itu ngelihat kalau Amerika mau bantu, berarti boleh dong kita bantu Iran kan gitu kan, dipikir gitu. Karena kalau mereka semana-mana gini, setelah nextnya mereka yang akan jadi target kan. Nah ini Amerika masih berhitung. Amerika pasti berhitung juga tuh. Kalau misalnya dia ngebantu, kan sekarang yang membantu Israel cuma tinggal Amerika. Eropa udah mulai mikir. Ya kan maksudnya untuk ngebantunya dia juga ngelihat bahwa gua secara pemerintahan pribadi gua kalau bantu Israel, gua gak akan dipilih lagi sama rakyat kan, seperti gitu. Sekarang udah mulai mereka menarik diri untuk ngebantu kan. Kalau ngebantu Amerika jadi sendirian sebenarnya. Sedangkan harus ngelawan Rusia, Cina, Pakistan. Yang kalau kita lihat ini nggak kaleng-kaleng nih, tiga-tiganya gede-gede semua nih. Iya, semuanya punya kekuatan nuklir itu 3. Nah, bicara nuklir sendiri nih Bang, saya ngelihat bahwa di setiap kan ada beberapa negara yang punya nuklir kan, Korea Utara, Pakistan, Iran, India, Amerika, Israel, gitu kan? Rusia, Prancis, Inggris, Cina. 9 negara. Iya. Nah, tapi sebenarnya sampai sekarang belum ada satu negara pun yang pakai nuklir itu untuk perang. Udah, Amerika jangan lupa waktu ngebom Hiroshima sama Nagasaki. Itu Agustus 1945. Itu masih bom atom. Iya. Masih bom atom, belum sampai skala, mungkin pengembangan jadi nuklir sekarang, tapi itu masih bom atom. Dan itu memang impactnya sebesar itu sih gitu. Tapi kalau dari teknologi memang mungkin bisa terjadi kerusakan yang lebih besar sih, akan jadi. Nah tapi ini seperti saya ngeliatnya seperti semacam cyber antar bangsa, masing-masing punya tombol. Kalau ada satu yang make, semua akan habis. Nah ini gimana nih Bang? Kalau misalnya perang nuklir terjadi, misalnya Amerika nyerang nih, New York habis juga. Dia mikir juga nih, kalau dia nyerang Iran, dia harus siap-siap nih New York diserang sama Rusia, sama Cina, sama Pakistan. Berani nggak dia gitu kan? Nah mau nggak mau kan untuk nyerang Timur Tengah, Amerika kan butuh pangkalan militer. Nah negara mana itu yang dipakai? Apakah Arab Saudi? Nah ini bingung juga nih, karena Arab Saudi sekarang berpihak sama Iran. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara kenapa Iran itu selalu dituduh mengembangkan senjata nuklir, itu sebenarnya sekedar alasan Amerika. Seperti ketika ingin menumbangkan Saddam. Saddam punya senjata pemusnah massal, kata George Bush, kata Tony Blair. Ternyata akhirnya bohong, kebukti kan bohong. Dan mereka nggak ada yang dikenai tanggung jawab nih yang bohong nih, udah nginvasi negara orang, bikin jutaan orang tewas, Irak hancur, terus ngambil minyaknya nggak taunya. Ngambil minyaknya juga. Nah iya itu makanya. Memang negara itu perampok banget sih Bang. Nah itu artinya begini, tuduhan yang dilakukan terhadap Iran ini kan seperti standar ganda. Iran udah ngasih kesempatan IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, boleh datang inspeksi fasilitas nuklir kita. Artinya kan Iran terbuka. Dia artinya kan kalau dia ngasih kesempatan orang untuk datang ngecek bener nggak bikin senjata nuklir apa enggak, artinya kan dia jujur. Kan Iran bilang kita nggak ingin bikin senjata nuklir, kita bikin program nuklir kita untuk kepentingan sipil, yaitu untuk energi dan kesehatan. Tapi
Amerika tidak pernah menekan Israel untuk mengizinkan IAEA ngecek program nuklirnya. Kan Israel nggak pernah mengumumkan dia punya nuklir, tapi semua orang tahu dia punya nuklir. Karena saya pernah wawancara salah satu pembocor nuklir Israel pada tahun 2004, itu namanya Mordechai Vanunu. Dia baru keluar dari penjara 18 tahun karena dia bocorin program rahasia nuklirnya Israel ke koran The Sunday Times Inggris, London. Nah, keluar itu saya wawancara dan ya itu tadi. Dia bilang 2004 saja Israel sudah punya 200 bom nuklir. Tapi kan selalu dilindungi Amerika. Nah, jadi tuduhan nuklir terhadap Iran ini itu kan dimulai 2002. Itu sebagai alasan bagaimana untuk menumbangkan rezim anti-Israel yang ada di Iran. Saddam kan juga anti-Israel, anti-Barat. Dia juga mendukung kalau perjuangan Palestina. Nah, Iran juga sama. Jadi, kenapa Iran dituding sedang mengemas senjata nuklir? Ini sebagai alasan bagaimana untuk menjustifikasi untuk menumbangkan rezim mulai yang berkuasa sejak 1979. Kalau Iran nggak anti Israel, mungkin nggak akan dirusak, nggak akan diganggu lah. Kan semua yang diganggu kan itu Gaddafi, anti Israel. Kalau dibilang wah ini adalah kan ketika revolusi Arab itu kan 2010-2011 sampai ke Suriah. Kenapa yang kena orang-orang yang rezim-rezim yang tanda kutip yang disebut diktator yang anti-Israel? Suriah, Assad anti-Israel. Sedangkan negara-negara kerajaan Mesir juga tuh. Mesir, Husni Mubarak. Bukan, yang setelahnya. Oh ini Mursi. Ah iya kan Mursi pengen dieksekusi. Dieksekusi. Dia pengen batalin perjanjian Camp David. Itu kan semua yang anti-Israel yang dikejar. Sedangkan yang nggak anti Israel walaupun dia diktator, nature-nya kerajaan, namanya kerajaan kan diktator. Kalau Mesir sekarang anti Israel nggak? Enggak lah, karena kan presidennya orang militer si Abdul Fattah Al-Sisi. Dia mempertahankan perjanjian Camp David, sedangkan Mursi dari Al-Ikhwan pengen batalin itu, makanya kenapa dia dijatuhin. Mumpung ke situ, Bang. Berarti kemarin waktu ada Global March to Gaza yang nggak boleh dilanjutin ke Israel, berarti memang agendanya begitu atau enggak? Ya, rezim-rezim yang punya hubungan diplomatik dengan Israel ini kan mereka tuh punya apa sih istilahnya keistimewaan. Kayak Mesir itu dapat bantuan militer dan ekonomi tiap tahun 1,4 miliar dolar dari Amerika karena punya hubungan diplomatik. Yordania 1,7 miliar dolar dari Amerika. Nah sama sekarang rezim baru di Suriah ini kan udah bukan anti Israel. Dia mencoba dia nggak mau ngulang kesalahan Assad yang pro Iran kan yang anti Israel. Dia sekarang rezim Asyara yang baru ini dia harus pro ke Amerika, nggak boleh bermusuhan sama Israel. Kalau memang dia mau bertahan, kan itu yang kenyataan yang terjadi seperti itu. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat misalnya membebaskan Palestina juga kan harus ada dua pintu nih, Yordania dan Mesir. Sama Suriah, dataran tinggi Golan. Suriah juga nempel juga ya? Bisa nempel. Nempel juga. Iya. Nah, kemudian kalau di tiga-tiganya ini pro Israel berarti belum bisa bebas. Iya, belum bisa. Makanya narasi yang kemarin berkembang ketika HTS menang, ini kan Islam akhirnya jatuh ke tangan umat Islam. Itu narasi yang ngawur. Saya di sana, saya kan ngobrol sama mahasiswa Indonesia yang udah tahunan tinggal di sana. Selama ada Assad, majelis pengajian tetap ada, pesantrennya Syekh Ahmad Afyuni, Adnan Afyuni ada. Terus kampus-kampus Islam seperti Universitas Abu Nur, Universitas Fatah itu tetap berjalan, nggak ada yang dilarang. Artinya kan narasi ngawur. Terus narasi ngawur kedua apa? Ajan untuk pertama kali berkumandang di Masjid Umayyah. Lah, kata mahasiswa di sana dulu juga ajan ada tetap 5 kali. Ya itu narasi ngawur, narasi. Terus ketiga narasi sebentar lagi pembebasan Al-Aqsa. Lagi mana mau pembebasan Al-Aqsa? Sekarang aja dia mau berteman sama Amerika, butuh Amerika supaya dicabut sanksi, butuh biar bantuan ekonomi masuk. Kan nggak mungkin bermusuhan Amerika. Ya, kalau bermusuhan Amerika ya nggak. Kalau bermusuhan dengan Israel artinya bermusuhan dengan Amerika kan. Bermusuhan dengan Amerika artinya bermusuhan dengan Israel. Itu kan setali 3 uang. Jadi yang narasi itu ngawur, sebentar lagi pembebasan Al-Aqsa kan ada ya, maaf ya kalau menurut saya orang yang kaitkan dengan gerakan akhir zaman. Saya sih nggak mau sampai ke situ ya. Cuma kalau kita lihat kondisi geopolitiknya itu kan ngawur sekali. Masih jauh lah. Sedangkan Turki yang istilahnya punya hubungan diplomatik dengan Israel aja, baik dengan Amerika aja sampai sekarang nggak bisa tuh bebasin Al-Aqsa. Dari tahun 49 kan dia punya hubungan diplomatik. Iya, memang PR-nya sih memang harus
dua pintu itu aman dulu kan Iya. gitu. Tapi kan sekarang memang secara diplomatik dan politik semua ada hubungan dengan Israel kan. Iya, baik Jordania maupun Mesir. Makanya mereka Mesir nggak akan buka itu pintu Rafah. Nggak akan buka. Karena Israel nggak ngizinin. Sepatuh itu. Ya mau nggak mau harus begitu karena kan dia kan punya hubungan diplomatik. Dia dapat bantuan, rezim yang berkuasa itu dapat bantuan ya tadi saya bilang 1,4 miliar dolar Amerika bantuan militer dan ekonomi. Jadi nggak mungkin dong mau bermusuhan sama Israel atau ngelawan perintahnya Israel. Israel bilang makanya kan Israel bilang blokade bantuan kemanusiaan nggak boleh ada yang masuk kan nggak ada satupun masuk. Padahal kalau mau Mesir bisa lah kan dia tinggal buka doang pintu Rafah. Tapi kan nggak bisa, dia nggak berani dan nggak berani melakukan itu karena tahu apa resikonya rezim yang berkuasa presidennya bisa jatuh kalau ngelawan. Nah, teman-teman ini agak kejawab ya apa yang terjadi yang lagi viral juga nih. Selain serangan Iran juga viral terjadi bahwa belum lama ini beberapa teman kita juga nggak bisa mungkin ikutan di Global March dan Global March-nya pun nggak bisa masuk juga gitu kan. Iya. Nah sekarang kita kembali ke konflik ini. Bagaimana pandangan negara-negara besar seperti Rusia, Cina gitu ya. Kan kalau yang terakhir ya, sebelum ke situ, Saudi Arabia statement untuk konflik ini mereka mendukung Iran. Itu cuma statement apa bagaimana? Secara politik mereka harus ngomong begitu. Kenapa mereka harus ngomong begitu? Karena kalau mereka ngomong pro Israel, hancur dong citra Arab Saudi. Ketika Gaza sedang digenosida, Israel biadab melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, terus tiba-tiba Saudi bilang kami mendukung Israel dalam perang ini. Artinya kan mendukung orang yang sedang membantai rakyat Palestina. Itu kan ya citra Arab Saudi atau citra negara manapun ya bakal hancur. Tapi kalau secara konkret supportnya ada nggak? Supportnya kalau kita lihat nih dalam konteks haji ya kan jemaah haji Iran ada sekitar 80.000 belum bisa pulang. Itu putra mahkota Arab Saudi sekaligus Perdana Menteri Pangeran Muhammad bin Salman sudah menyatakan kita akan menerima dan melayani dengan baik mereka sampai ada penerbangan kembali sampai situasi di Iran. Oh sekarang penerbangan di jalur itu lagi tutup semua. Jadi kalau mau ke Iran itu kan saya kalau panjang mungkin insya Allah ke Iran. Kalau panjang ya perangnya. Gimana panjang orang bandaranya nggak ada yang aktif? Itu lewat darat, namanya Bazargan dari Turki. Dari Istanbul ke Bazargan itu sekitar 12 jam darat. Nanti Bazargan ke Teheran 12 jam. Jadi lewat jalur darat masih bisa dari Turki tapi. Karena Libanon juga penerbangan ditutup. Karena kan peluru kendali juga lewat Libanon. Iya, sekarang penerbangan yang berada di sekitar banyak ditutup. Banyak ditutup kan. Israel juga tutup. Jadi Libanon, Jordan, Mesir, Suriah, Mesir enggak kemarin. Enggak ya kemarin lewatnya. Suriah, Libanon, Jordan itu nutup wilayah udaranya buat penerbangan. Atau muter ya, muter sih kayaknya agak mahal itunya. Lewat Turki sih memang, Turki baru bisa kemana-mana. Iya, Turki itu kan berbatasan dengan Iran, berbatasan dengan Suriah. Batasan darat ya. Iya darat. Bagaimana itunya? Negara-negara lain memandang itu kan Arab Saudi udah bilang berada di pihak Iran gitu. Pakistan juga ngomong gitu. Kalau Amerika membantu maka Pakistan akan ikut bantu Iran gitu kan ngomong gitu kan. Itu beneran atau gimana? Ya ini memang masih harus dilihat. Ini kan masih istilahnya ungkapan-ungkapan diplomasi ya, ungkapan-ungkapan di panggung diplomasi. Nah ini yang masih harus ditunggu karena ada anggota Kongres Amerika juga yang nggak setuju kalau sampai Trump memutuskan kita terlibat intervensi militer dalam perang ini. Itu kan berbahaya juga buat ekonomi Amerika. Artinya kan terkuras. Kemarin udah bantu Israel untuk perang Gaza ya kan. Terus juga secara politik di domestik itu orang udah nggak suka sama Trump. Kan kemarin kasus imigran kan rame chaos tuh di LA. Nah sekarang tiba-tiba mau melibatkan Amerika untuk perang. Artinya begini, bagi warga Amerika sekarang yang waras, mereka pasti tidak akan setuju negaranya berperang untuk negara lain. Kan bukan untuk negaranya. Iya. Amerika berperang untuk negara orang lain, untuk Israel. Kan aneh. Harusnya kan dia berperang untuk negaranya. Iya, mempertahankan diri. Mempertahankan negaranya, bukan mempertahankan negara orang lain. Kan gitu logikanya. Gara-gara dia ikut bantu negara lain, jangan-jangan kotanya dibom. Nah iya. Kan cari gara-gara tuh. Iya, kan Iran udah ngancam. Ngancamnya kan pangkalan Amerika itu ada 28 di Timur Tengah. Paling banyak di Arab Teluk. Paling besar di Timur Tengah di Qatar, namanya Al-Udaid. Nah, Iran udah ngancam kalau Amerika intervensi, kita serang itu semua.
pangkalan militer. Artinya kan ya bakal terancam kepentingan Amerika. Dan ongkosnya mahal kalau emang Amerika nekat ya. Ya ongkosnya. Mau nggak mau pakai pangkalan militer. Kalau nggak punya pangkalan militer, habis jauh itu soalnya kan. Nah iya. Nggak mungkin dari sana. Nah ya itu pangkalan militer diancam sama Iran. Kalau Amerika ikut join sama Israel secara militer nyerang Iran, Iran ngancam bakal ngancurin semua pangkalan Amerika. Artinya perang akan meluas dan efeknya global. Global dalam arti pertama pasti harga minyak naik. Udah pas. Udah naik. Emas aja udah naik ya. Udah naik. Emas udah naik. Emas udah naik. Nah iya makanya belum lagi masalah kita punya kita kan banyak warga kita di sana, mahasiswa, orang yang kerja, staf diplomatik, keluarganya, otomatis kan perlu evakuasi. Yang saya dengar juga Kemlu udah mulai berbicara tentang proses evakuasi karena Amerika sudah suruh negaranya warganya tinggalkan. Rusia juga sama. Beberapa negara Eropa juga kayaknya akan segera meminta warga segera tinggalkan Iran karena ini eskalasinya makin besar. Artinya udah susah untuk dihentikan lah. Iya iya. Dan sekarang naik bukan cuma emas, franc Swiss juga ikut naik ya untuk mereka di Eropa yang nggak melihat emas sebagai, kalau kita kan emas ya, alhamdulillah maksudnya harganya selalu bertahan gitu. Tapi kalau di Eropa mereka merasa bahwa uang yang tetap bertahan itu franc Swiss. Franc Swiss naik jadi sekarang bagi mereka ya. Nah ini jalur energi dunia kan, jadi katanya ada dampak terhadap jalur distribusi energi dunia dan keamanan Selat Hormuz. Iya. Karena Iran juga mengancam akan nutup Selat Hormuz nih.